Nih, endgame sesuai dengan bukumu. Ya, endgame pakar tak lulus S3. Endgame dah. Jadi udah nggak ada lagi itu cerita-cerita dokter itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat datang kembali di Orasi Kritis. Ruang di mana logika diuji, narasi dibongkar, dan kebenaran tidak boleh ditutupi oleh kepentingan. Hari ini kita akan masuk ke pusaran kontroversi yang mengguncang ruang publik. Sebuah polemik yang tidak hanya menyentuh soal data, tapi juga menyentuh integritas, kredibilitas, dan kejujuran di level tertinggi di negeri ini. Di satu sisi ada sosok yang dikenal vokal, tajam, dan konsisten dalam membongkar kejanggalan, yaitu Bung Roy Suryo. Di sisi lain muncul nama yang tak kalah kontroversial, yaitu Bung Rismon Hasyolan Sianipar. Dan tentu saja saudara-saudara, bayang-bayang polemik ijazah ini tak bisa dilepaskan dari nama besar Joko Widodo. 3 nama, 3 posisi, 1 konflik besar, yaitu kebenaran versus narasi. Namun pertanyaannya, apakah yang disampaikan Roy Suryo benar-benar sekedar opini? Ataukah justru kita sedang menyaksikan upaya pembongkaran yang selama ini berusaha ditutup-tutupi? Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, saya ingin Anda menyaksikan terlebih dahulu sebuah cuplikan singkat langsung dari pernyataan Bung Roy. Perhatikan baik-baik karena dari sinilah semuanya bermula. Silakan menyaksikan. Dr. Rismon Hasyolan Sianipar S Sarjana ST M.Eng. Dari mana dokternya? Ya, Mon. Doktermu tuh dari mana? Kemarin dia bersuara bilang asli. Yang dikeluarkan transkrip. Transkrip bukan ijazah, Mon. Transkrip itu transkrip setiap semester. Kalau kita ujian, kita dapat nilai, itu ada di transkrip. Mau transkripnya berapapun, kalau nggak selesai ya nggak terbit ijazahnya. Dia bilang waktu itu, wow, ijazahnya nggak pakai ijazah. Karena waktu itu ada paten. Paten apa, Mon? Patenmu ditolak nih, loh buktinya, patennya ditolak. Ya, bahkan nama di PD Dikti juga nggak ada. Nih jelas banget nih, nama di PD Dikti nggak ada, patennya juga ditolak. Dan ini surat dari atau email dari Yamaguchi yang menunjukkan bahwa di sana namamu tidak terdaftar, Mon. Nih endgame sesuai dengan bukumu. Ya, endgame pakar tak lulus S3. Endgame dah. Jadi udah nggak ada lagi itu cerita-cerita dokter itu. Rismon Hasyolan Sianipar M.Eng telah berbohong di depan publik dengan menunjukkan analisis palsu. Di sini jelas terlihat ada kata-kata Universitas Gadjah Adam. Apa Gadjah Adam? Nggak ada. Adanya Gajah Mada. Jadi Gadjah Adam ini adalah typo yang tidak mungkin dilakukan oleh universitas sekelas Universitas Gajah Mada. Saya menghormati Topi Merah karena Topi Merah lah yang pertama kali menemukan Adam ini, Gajah Adam. Tapi saya pertajam lagi, ternyata bukan hanya Gajah Adam, Gadjah Adam. Maka saya sampaikan tadi siang, ini petunjuk Allah bahwa yang namanya Omon atau Dr. Eng Hasyolan Sianipar telah berbohong, ya, kebohongan besar, mirip Andi Aswan, ya. Andi Aswan tuh bahkan sudah 4 kali berbohong di depan publik, ya. Dulu ketika mengatakan scan ijazah asli, ternyata palsu. Sampai yang terakhir kemarin, dia mengatakan ada aturan tahun 2024, ya, untuk profesor yang bisa dipakai pada tahun 85. Gimana aturan tahun 2024 kalau dipakai tahun 85 itu? Saya sekali lagi mengapresiasi upaya dari salah seorang bapak bangsa, negarawan kita, Pak Yusuf Kalla, yang kemudian mengatakan, sudah, tunjukkan saja ijazahnya kepada Jokowi. Benar, Pak JK itu benar banget ya. Kalau ditunjukkan ijazahnya dan kemudian itu bisa diteliti oleh para ahli yang clear, itu akan kemudian membuat persoalan clear. Bukan seperti sekarang. Dia jahat banget loh, membuat rakyatnya saling bertukar, saling kemudian bicara ngawur, ya. Gara-gara apa? Gara-gara ijazahnya tidak kunjung dikeluarkan. Si Omon Dr. Eng, ya, ijazah palsu, bahkan dia menjadi zombie, ya.
Kenapa menjadi zombie? Karena sudah kemudian dia membuat surat kematian. Baik, apa yang baru saja Anda saksikan bukan sekedar pernyataan biasa. Itu adalah klaim yang berani. Klaim yang tidak hanya menantang individu, tetapi juga menantang narasi besar yang selama ini diterima begitu saja. Dan disinilah letak persoalannya. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan informasi, seringkali yang dianggap benar bukanlah yang paling faktual, melainkan yang paling sering diulang. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling lantang berbicara, tapi siapa yang benar-benar berani membongkar. Dan di titik ini kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Kita harus masuk, membongkar dan menguji setiap klaim dengan logika, dengan data, dan dengan keberanian berpikir. Karena kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Mari kita mulai analisisnya. Saudara-saudara, kita mulai dari satu prinsip dasar dalam filsafat. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf bernama René Descartes. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Namun hari ini kita harus naik satu level. Aku mempertanyakan maka aku waras. Dan disinilah posisi Roy Suryo menjadi sangat relevan. Dia tidak sekedar berbicara, dia mempertanyakan, dia membedah, dan dia menolak menerima sesuatu yang hanya karena sudah dianggap benar. Sekarang mari kita petakan aktor-aktor dalam drama besar ini ya, kita petakan. Di pusat polemik jelas ada Bung Joko Widodo di sana, di garis kritik teknis ada Bung Roy Suryo, di pihak yang mengklaim analisis tandingan Rismond Hasyolan Sianipar yang dibantah oleh Topi Merah ya pada waktu acara di iNews ya dengan program acara Suara Rakyat ya kalau nggak salah. Lalu muncul nama-nama lain dalam dinamika ini. Ada Yusuf Kala ya yang memberikan solusi, tunjukkan saja ijazahnya gitu ya. Kemudian ada Aiman ya hostnya dari Rakyat Bersuara, ada Refli Harun, ada Abdul Ghafur Sangaji dan Michael Sinaga. Dan bahkan disebut juga nama-nama aparat serta figur publik lain yang terseret dalam perdebatan ini. Sekarang kita masuk ke inti. Apa sebenarnya yang dilakukan Bung Roy? Dia mengambil sesuatu yang dianggap ini selesai. Lalu dia buka lagi. Dia bilang, tunggu, ada yang tidak beres. Dalam logika ilmiah ini disebut falsifikasi. Konsep yang dipopulerkan oleh Karl Popper ya. Popper mengatakan, ilmu pengetahuan tidak maju karena kita membuktikan sesuatu benar. Tapi karena kita berani mencoba membuktikannya salah. Dan di titik ini Roy Suryo sedang menjalankan fungsi tersebut. Sekarang mari kita lihat kritik terhadap pihak yang berlawanan ya, khususnya Rismond Hasyolan Sianipar. Ketika sebuah analisis diklaim menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Misalnya watermark yang tiba-tiba muncul. Maka dalam logika dasar saja kita harus bertanya, apakah ini penemuan atau rekonstruksi? Atau lebih tajam lagi, apakah ini pembuktian atau justru fabrikasi? Mari kita sederhanakan dengan analogi. Kalau saya punya kertas kosong lalu saya zoom 400%, 1000%, bahkan 1.000.000%. Apakah tiba-tiba akan muncul tulisan Universitas Gajah Mada? Atau malah muncul Gajah Adam? Gajah Adam. Gajah Adam. Ya. Kalau iya berarti bukan dokumennya yang bermasalah, tapi prosesnya. Dan disinilah Roy Suryo menekankan ketidakkonsistenan. Ya, sekarang kita masuk ke filsafat kebenaran. Friedrich Nietzsche pernah berkata, tidak ada fakta, yang ada hanya interpretasi. Tapi masalahnya, tidak semua interpretasi punya bobot yang sama. Interpretasi yang didukung data kuat itu analisis. Interpretasi yang dipaksakan itu narasi. Dan Roy Suryo sedang mengatakan narasi sedang dipaksakan menjadi fakta. Sekarang kita bicara soal keberanian. Dalam budaya kita mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan sering dianggap berbahaya. Tapi justru disitulah demokrasi diuji. Karena tanpa orang seperti Roy Suryo, kita hanya akan punya dua jenis manusia. Yaitu yang diam dan yang ikut-ikutan. Sedikit komedi biar kita tetap waras ya. Kalau semua orang bilang, ijazah ini asli. Lalu ada orang bilang, bentar, ini kayaknya fotokopi deh. Biasanya yang terjadi bukan diskusi,
tapi langsung kamu jangan bikin gaduh. Padahal yang gaduh itu bukan pertanyaannya, tapi kemungkinan jawabannya. Ya, karena belum jelas tuh ijazah asli atau palsu, ya kan? Tapi menurut Bung Roy Suryo itu 9,99%, 99,9% palsu. Sekarang kembali ke substansi. Ketika Yusuf Kala menyarankan tunjukkan saja ijazahnya, itu sebenarnya solusi paling sederhana ya. Karena dalam dunia rasional, klarifikasi mengakhiri spekulasi. Tapi ketika klarifikasi tidak datang, maka ruang kosong itu akan diisi oleh pertanyaan. Dan Roy Suryo mengisi ruang itu dengan analisis. Pertanyaannya sekarang, apakah dia pasti benar? Belum tentu. Tapi apakah dia salah karena bertanya? Jelas tidak, saudara-saudara. Dan disinilah kita harus jujur sebagai publik. Lebih berbahaya mana? Orang yang mungkin salah tapi berani menguji, atau orang yang tidak pernah menguji tapi yakin sudah benar? Saudara-saudara, ini bukan lagi soal siapa yang kita suka. Ini soal apakah kita masih punya keberanian untuk berpikir? Karena seperti yang dikatakan seorang filsuf bernama Socrates, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Dan hari ini yang sedang diuji bukan hanya satu orang, bukan hanya satu ijazah, tapi akal sehat kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah mendengar, kita sudah melihat, dan yang terpenting kita sudah berpikir. Di tengah riuhnya narasi, di tengah derasnya opini, dan di tengah upaya sebagian pihak untuk menutup ruang diskusi, muncul satu hal yang tidak bisa dibungkam, yaitu pertanyaan. Dan selama pertanyaan itu masih hidup, maka kebenaran belum boleh dikunci. Apa yang dilakukan Roy Suryo hari ini bukan sekedar berbicara. Dia membuka ruang, dia memaksa kita untuk tidak malas berpikir. Ya, lihat tuh Roy Suryo, ya, selalu menganalisis, ya. Ada data-data fakta yang diberikan. Dia menolak tunduk pada katanya-katanya, gitu ya. Dan mungkin itulah yang membuatnya tidak nyaman bagi sebagian orang. Tapi ingat, ini baik-baik, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang diam, sejarah ditulis oleh mereka yang berani bertanya, meskipun sendirian. Hari ini kita mungkin belum punya semua jawaban, tapi satu hal pasti, kita tidak boleh berhenti mencari kebenaran. Jika benar, maka kebenaran akan berdiri. Jika salah, maka kebenaran akan memperbaiki. Tapi jika kita berhenti bertanya, maka yang menang bukan kebenaran, melainkan ketidaktahuan yang dibungkus kepastian palsu. Sama seperti ijazah siapa? Anda tebak. Akhir kata, tetap kritis, tetap rasional, dan jangan pernah takut untuk mempertanyakan bahkan hal yang dianggap paling pasti. Karena di orasi kritis, kita tidak mencari kenyamanan, kita mencari kebenaran. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.